Punya udang tapi bingung mau dimasak apa nih? Nggak usah bingung-bingung ya teman-teman. Langsung aja simak videoku sampai selesai. Barangkali bisa jadi inspirasi teman-teman semua. Untuk video selengkapnya setelah video yang satu ini ya. Assalamualaikum, terima kasih yang sudah klik video ini. Kembali lagi di channel aku ya teman-teman. Lama tak berjumpa. Nah, di kesempatan kali ini aku tuh mau bikin variasi olahan dari udang nih teman-teman. Aku beli udangnya satu kotak ini tuh 15.000 aja kalau di daerah aku. Tapi mungkin harganya berbeda ya di setiap daerah. Dan di sini aku juga ada tepung sajiku serbaguna. Kira-kira kita masak apa ya teman-teman? Langsung aja. Nah, di sini untuk si udangnya ini aku tuh mau bersihin kulitnya dulu biar nanti waktu pas mau makan tinggal makan aja, nggak perlu keganggu sama kulit udangnya, walaupun nanti itu bakal aku baluri dengan si tepung terigu serbaguna tadi ya. Nah, ini karena aku simpennya si udang itu di dalam freezer, jadi dia agak keras nih teman-teman. Jadi aku mau bersihin kulit udangnya ini dengan alat bantu pisau kayak gini nih teman-teman. Tapi kalau misalkan dia udangnya nggak terlalu keras, sebenarnya bisa aja sih kita bersihnya tuh pakai tangan, cepet banget, enak untuk mengelupas kulitnya ini dari si daging udangnya ini ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih cara untuk membersihkan kulit udangnya ini seperti ini. Kalau dia nggak keras, tinggal kita tarik aja sih bagian kepala udangnya, kita lepas. Terus bagian bawah udang kayak kaki-kakinya itu tinggal kita tarik aja sih. Sebenarnya kulit udangnya itu mudah banget dilepas ya teman-teman kalau nggak disimpan beku di dalam freezer. Nah, ini aku udah mencoba pakai tangan karena nggak terlalu keras kayak yang tadi awal. Udah mulai agak enak nih buka kulitnya nih teman-teman. Oh ya, di sini aku juga mengingatkan buat teman-teman semua yang belum subscribe channelku, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan yang udah subscribe, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan share. Siapa tahu video aku ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oh iya, buat teman-teman semua, barangkali punya nih cara lain ataupun rekomendasi buat membersihkan kulit udangnya, bisa ya untuk komen, coret-coret di bawah. Siapa tahu jadi ilmu baru buat kita-kita semua. Apalagi buat aku pribadi nih yang punya channel, karena bakalan aku baca satu persatu. Dan mungkin kalaupun ada yang kurang sreg dengan video aku, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya, karena pasti aku baca dan aku bales. Asalkan untuk komenannya itu masih dengan yang kata-kata sopan, tidak berbau sara ataupun tidak terlalu menyudutkan gitu ya teman-teman ya. Yang penting masih normal-normal aja lah. Nah, di sini kita lakukan pembersihan udangnya sampai selesai ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini opsional sih, karena terkadang di rumah makan ataupun yang jual udang berbagai varian masakan kayak gitu, ada yang beberapa itu kulitnya tidak dibuang. Nah, ini udah selesai aku bersihin semua kulit udangnya. Ini totalnya itu ternyata hanya ada 15 biji aja sih ya teman-teman, nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu sedikit. Lanjut, di sini aku sudah menyiapkan tepung bumbu sajiku tadi. Nah, di sini juga aku sudah menyiapkan 2 mangkok yang aku sediakan. Nanti salah satunya untuk adonan basah dan juga untuk adonan kering. Nah, ini aku sedang menuangkan, kita tuangkan ya teman-teman, tepung bumbu sajiku serbagunanya ke dalam salah satu mangkok, tapi dia itu jangan terlalu banyak. Kita kira-kira aja sedikit lah, mungkin sekitar 3 atau 5 sendok makan aja. Nah, yang satunya lagi kita taruh agak banyakan, kurang lebih 10 sendok makan gitu ya teman-teman, karena yang satu kan untuk adonan basah dan juga adonan kering. Nah, setelah selesai kayak gini, teman-teman bisa sambil menyiapkan sedikit air secukupnya aja ya, kurang lebih segini, tapi ini nggak aku pakai semua. Jadi kita tuangkan, kita kira-kira asal dia itu nggak terlalu cuer dan nggak juga terlalu kental gitu ya teman-teman. Nah, kita tuangkan sedikit air, terus kita aduk-aduk sambil kita cek adonannya. Hasilnya kurang lebih seperti ini tuh udah oke banget untuk membaluri si udangnya. Jadi untuk adonan basahnya penampakannya seperti ini ya teman-teman.
Nah, untuk adonan keringnya kita biarkan aja seperti ini karena dia kan dari tepung bumbu sajiku yang udah dikasih bumbu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngasih bumbu ulang. Langsung aja di sini aku ambil udangnya, aku masukkan ke dalam adonan basah. Lanjut, kalau sudah semua kena dengan adonan basah, kita taruh lagi udangnya ke dalam adonan kering seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pengen look dari udangnya itu terlihat lebih kandel atau tebel, kita bisa ulang lagi untuk dicelupkan ke dalam adonan basah 2 kali, baru kita ulang lagi ke dalam adonan kering 2 kali seperti ini ya teman-teman. Jadi dia nanti waktu digoreng untuk teksturnya itu lebih besar dan juga lebih tebel, tapi tetap tebel tepung ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti itu. Kita lakukan hal yang sama. Ambil udangnya, kita taruh ke dalam adonan basah kayak gini. Kita baluri si udang keseluruhan dengan adonan basah. Kalau semua sudah kecampur, baru kita pindah ke dalam adonan kering. Nah, tapi untuk selanjutnya aku mau hanya pakai 1 kali celup aja ya teman-teman, biar dia itu nggak terlalu tebel, karena tebelnya juga kan tebel tepung ya teman-teman ya, nanti takutnya agak keras. Tapi untuk teman-teman bebas sih, mau 1 kali celup atau 2 kali celup monggo ya teman-teman, sesuai selera. Nah, kita lakukan proses ini berulang sampai semua adonannya itu selesai ya teman-teman. Untuk udangnya, untuk menempelkan adonan kering ke dalam udang yang udah kita celup ke dalam adonan basah tadi, agak sedikit ditepuk-tepuk ya teman-teman, biar tepungnya itu menempel ke dalam si udangnya. Kurang lebih seperti ini penampakannya, dia itu sedang, nggak terlalu besar dan nggak juga terlalu kecil. Oke, kita akan lakukan hal yang sama berulang ya. Nah, ini hasilnya untuk semua udang yang tadi udah aku kasih tepung bumbu. Langsung aja kita siapkan wajan untuk menggoreng. Jangan lupa nyalakan kompornya nih. Dan kita panaskan minyaknya sampai dia itu beneran panas. Baru kita masukkan si udangnya satu persatu ya teman-teman ya. Nah, di sini aku masukkannya satu persatu kayak gini. Karena minyaknya udah panas, jadi cepet. Apalagi udangnya kalau digoreng dia itu bisa melingkar sendiri seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita goreng sampai dia itu warnanya beneran kuning keemasan, kurang lebih seperti ini. Kalau sebelah sisinya udah berwarna kuning, bisa kita balik biar kuningnya atau matangnya itu merata ya teman-teman ya. Jangan lupa dibalik-balik dulu. Untuk proses menggorengnya sih nggak terlalu lama ya teman-teman, tinggal kita lihat aja kalau warnanya si udang udah berubah kuning keemasan, itu tandanya dia udah mulai matang. Tinggal kita ubah posisi aja atau kita balik biar matangnya itu matang sempurna. Nah, kalau sudah seperti ini kita tunggu aja sebentar, kurang lebih untuk proses menggorengnya ya 5 menit atau 4 menitan lah ya teman-teman. Tergantung tekstur udangnya dia itu yang besar atau kecil gitu ya. Kalau yang kecil kan lebih cepat meresap, kalau yang besar agak sedikit lama. Oh ya, jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channelku, jangan lupa buat like, komen, dan share. Siapa tahu videoku ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan dukung terus channel aku biar aku lebih semangat buat upload video terbaru nih, karena aku udah hampir 2,5 bulan aku vakum ya teman-teman, karena dengan kesibukan ya yang cukup menguras tenaga sih teman-teman, jadinya kurang update akhir-akhir nih. Ini aku mau coba update lagi, semoga teman-teman suka dengan channel aku. Dan untuk kekurangan ataupun masukan, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar, siapa tahu bisa membangun channel aku menjadi lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman. Nah, ini udangnya jangan lupa dibolak-balik. Kalau sudah bisa kita angkat dan juga kita tiriskan, karena ini sudah nampak udah kering banget ya teman-teman, jadi berasa ada kriuk-kriuknya gitu waktu kita makan. Tinggal teman-teman siapin aja nasi ataupun dicocol saus, itu enak banget, yakin dah buat nambah nasi banyak ini teman-teman. Nah, ini hasilnya udang kriuk crispy yang udah aku masak tadi. Semoga teman-teman bisa recook dengan cara yang mudah, simple. Bisa banget teman-teman praktekin di rumah ya.
untuk masak yang anti ribet-ribet gitu lah ya teman-teman ya. Ini aku coba, aku mau makan dulu, aku ambil satu. Nah ini kelihatan banget luarnya crunchy dan dalamnya juga lembut ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semua selamat mencoba dan tunggu videoku selanjutnya ya. Terima kasih.